Pernahkah kalian membaca karya sastra, baik itu novel, cerpen, maupun film, dan sebagainya? Nah, pernah pula kalian membandingkannya? Nah, mau tahu bagaimana cara membanding atau mengkritiknya? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yeni Satriawarman di video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, materi ini ada di kelas 12 semester 2 ya. Nah, sebelum kita membandingkan, mari kita pahami dulu apa itu kritik dan esai. Kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Sedangkan esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara tuntas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Jadi, kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu dan agar dapat dipercaya. Nah, jadi perbedaan antara kritik dan esai, jika kritik lebih fokus menilai karya, sedangkan esai lebih mengarah pada pandangan seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu karya. Nah, mari kita bandingkan dari aspek pengetahuan yang disajikan. Ya, kritik dilihat dari objeknya, objek kajiannya adalah karya, misalnya seni, musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajiannya merupakan karya atau fenomena. Lalu ada deskripsi karya di bagian kritik. Bila karyanya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Sedangkan menyajikan data objektif, esai tidak selalu membutuhkan data. Nah, jika kita bandingkan dari aspek penulis, kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Sedangkan kritik dalam memberikan penilaian sekali lagi seringkali mengungkapkan kajian teori yang mempan. Dan jika esai jarang atau hampir tidak menilai mencantumkan kajian teori. Kemudian kritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan esai objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas seluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Kemudian kita lihat struktur kritik dan esai. Dilihat dari strukturnya ada pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, ada penegasan ulang. Nah, di bagian pernyataan pendapat dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorot. Kemudian argumentasi atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Sedangkan penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Nah, berikut adalah contoh esai. Silakan kalian amati. Nah, kalian juga bisa mengamati bagian strukturnya. Kemudian ini adalah contoh kritik sastra dengan judul Mimpi Anak Belitung pada novel Sang Pemimpi. Ini adalah sebuah kritik sastra. Silakan kalian amati. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, berdasarkan dua contoh tadi, ciri-ciri kritik sastra dan esai. Satu, memberikan tanggapan terhadap hasil karya, itu bagian kritik sastra. Kemudian memberikan pertimbangan baik dan buruk mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Kemudian pertimbangan bersifat objektif. Kemudian memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Kemudian memberikan alternatif perbaikan atau pencempurnaan. Kemudian tidak berprasangka dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Sedangkan esai bisa kita lihat
dari ciri-cirinya, berbentuk prosa, singkat, dan santai ya, habis dibaca dalam waktu 2 jam. Kemudian memiliki gaya pembeda, lalu selalu tidak utuh, kemudian memenuhi keutuhan penulis, dan terakhir adalah bersifat personal. Demikian pembahasan materi ini, semoga dapat membantu pemahaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.